Shalom semuanya. Mari pada saat ini kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Yesus kekasih jiwaku. Amin. Mari pada saat ini kita bergerak ke kiri dan ke kanan. Kita menari. Kita berikan tarian yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Sama-sama katakan. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, aku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Sama-sama katakan. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, aku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Haleluya. Kita berikan tarian kita kepada Tuhan sambil memuliakan nama-Nya. Amin. Oh Jesus. Yes. Mari pada saat ini kita nyanyikan lagu ini bersama-sama sekali lagi. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, aku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, aku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasihku, Yesus kekasihku. Terkadang kita sering merasakan bahwa Tuhan itu jauh daripada kita. Di saat kita menghadapi kesukaran dalam hidup kita, kita selalu merasakan bahwa Tuhan tidak pernah peduli. Tapi apa yang Tuhan mau kita tahu adalah Dia sentiasa peduli akan anak-anaknya. Karena begitu besar kasih Allah akan kita, sehingga Dia sanggup memberikan anaknya satu-satunya hanya untuk kita. Itu cukup besar menunjukkan bahwa Tuhan peduli untuk kita. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan
kita hadapi tak akan pernah impiannya. Ku bergumul sendiri salah peduli. Engkau peduli Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi. Sama-sama katakan, tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri salah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri salah peduli. Sebab Allah peduli. Sebab Allah peduli. Shalom, saudara-saudara. Salam sejahtera dan salam damai dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam perenungan kali ini, saya akan membawa kita untuk sama-sama belajar tentang perempuan Sunim dan 4 orang berpenyakit kusta dalam kisah pengepungan ketat Raja bin Hadad dari Aram terhadap kota Samaria. Nah, dalam kedua-dua kisah ini, saya menemukan sebuah tema, yaitu 3 kata ajaib. 3 kata ajaib itu adalah lakukan sesuatu sekarang. Saudara-saudara, apa yang menarik dari kisah perempuan Sunim ini? Jika kita mengikuti kisah perempuan Sunim ini, 4 kali perempuan Sunim ini mengalami mukjizat Allah yang sungguh luar biasa. Nah, mukjizat yang pertama ke atas diri wanita yang setia ini adalah sebagaimana halnya Sarah, pasangan suami istri yang mandul dan sudah lanjut usia. Demikian juga pergumulan yang dilalui oleh rumah tangga perempuan Sunim ini, yaitu tidak mempunyai anak. Namun atas nubuatnya Nabi Elisha, akhirnya perempuan ini dikaruniakan seorang anak laki-laki. Nah, ketika Nabi Elisha berkata,
tahun depan pada bulan yang sama engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Ternyata perempuan Sunim ini menerima ucapan itu tanpa rasa ragu. Nah, kisah ini kita boleh lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 14 hingga ke-17. Nah, mukjizat yang kedua terjadi ketika Nabi Elisa menghidupkan kembali anaknya yang mati karena sakit. Ibu tabah ini sekali lagi memperlihatkan dirinya sebagai pengiring Allah yang setia. Nah, ketika anaknya yang tunggal itu meninggal di pangkuannya karena sakit, dia tidak menyesali nasib, tidak bersungut-sungut juga, tidak menghujat Allah, malah dia melakukan sesuatu saat itu juga dengan sedih. Dia membawa mayat anaknya di tingkat atas rumahnya, lalu menguncinya di bilik yang biasa digunakan Elisa. Dan biarpun dilarang suaminya, perempuan itu tanpa membuang masa dia berkeras mendatangi Elisa di Gunung Karmel. Dengan demikian mukjizat Allah pun berlaku. Nah, sungguh luar biasa, anaknya hidup kembali. Nah, ini kita boleh lihat di 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang 32 hingga 37. Nah, mukjizat yang ketiga adalah menghindarkan keluarga wanita yang saleh ini dari wabak kelaparan selama 7 tahun yang mengancam negeri yang mereka diami pada ketika itu. Nah, ini kita boleh rujuk di 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 hingga ke-2. Nah, ketika Nabi Elisa menyuruh perempuan Sunim ini merantau ke negeri orang, dia tidak membantah, malah dia langsung berkemas ketika disuruh Elisa. Nah, dapat kita melihat sikap perempuan Sunim ini terhadap perintah Allah. Sungguh luar biasa perempuan Sunim ini. Tidak heranlah mukjizat lepas mukjizat selalu hadir dalam rumah tangganya. Dan ketika kembali semula setelah lewat 7 tahun, apa yang berlaku, saudara-saudara? Rumah, ladang, dan semua hasil ladangnya habis diceroboh orang. Tetapi kuasa Allah mengembalikan semula itu lewat mukjizat yang mengherankan. Sungguh luar biasa. Nah, ini kita boleh lihat di 2 Raja-Raja pasal 8 ayat ketiga hingga 6. Nah, demikian juga saudara-saudara, hikmah yang sama boleh kita temui, boleh kita lihat dalam bacaan 2 Raja-Raja pasal 6 dan ke-7. Nah, mari kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3 hingga 5. Ayat 3 menyatakan bahwa di gerbang kota berkeliaran 4 orang penderita kusta. Nah, penyakit yang terkutuk yang paling ditakuti pada zaman itu. Tidak dapat dibayangkan, dari 4 manusia yang hina ini boleh tergali 3 kata ajaib. Lakukan sesuatu sekarang. Nah, keputusan yang diambil oleh 4 orang malang ini ternyata menghadirkan mukjizat yang tidak masuk akal. Siapa menyangka tindakan dan 3 prinsip kata ajaib itu mampu membuat 4 orang ini yang tidak berdaya itu menghancurkan kepungan musuh yang ketat terhadap kota yang pada waktu itu sudah diambang kekalahannya. Nah, satu sikap yang harus kita contohi ataupun teladani daripada 4 orang ini ialah walaupun di mata masyarakat mereka ini terlalu hina, dihindari, walaupun sudah tidak bermasa depan, bahkan tidak punya harapan lagi, namun mereka tidak mau mati sia-sia, bahkan mereka siap mencoba. Nah, lebih lanjut Alkitab mencatat tiba-tiba saja hati keempat orang itu tergerak mengingat nasib sanak keluarga mereka yang berada di dalam kota.
Dan ini menuntut mereka melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang, tidak membuang masa, tidak menunda-nunda, mereka langsung bertindak. Maka survive-lah mereka dan mendapat banyak persediaan makanan yang ditinggalkan oleh tentara Aram. Nah, firman berkata, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram, dan Allah mulai turun tangan. Nah, pekerjaan selanjutnya yang tidak sanggup diselesaikan oleh mereka, Tuhanlah yang meneruskannya. Satu persoalan untuk kita, saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sedang menghadapi masalah di rumah tangga, di pekerjaan kita, di keluarga, di dalam pelayanan dan sebagainya? Dan satu hal, bagaimana respon kita terhadap permasalahan atau pergumulan yang kita sedang hadapi saat ini? Nah, Tuhan mengkehendaki kita melakukan sesuatu sekarang. Apa yang kita lalui saat ini, kita banyak belajar daripada lockdown. Saudara-saudara, saya pasti apa yang terjadi, yang sedang melanda dunia saat ini melalui pandemik COVID-19, Tuhan sedang mengkehendaki kita, sedang memurnikan kita supaya kita lakukan sesuatu, supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya percaya ini juga sering diperkatakan oleh mana-mana pengkhotbah, pendeta-pendeta, bahwa ini adalah wake up call untuk kita, satu peringatan. Dan saya pasti ada banyak hikmah yang kita mengajar kita, yang boleh kita belajar daripada apa yang berlaku. Dan 3 kata ajaib yang dapat merubah keadaan seseorang. Lakukan sesuatu sekarang. Saya yakin dan percaya jika kita menerapkan 3 kata ajaib ini dalam kehidupan kita, kita akan menyaksikan mukjizat demi mukjizat dalam kehidupan pribadi kita. Kuncinya berharap dan bergantunglah pada Tuhan. Mukjizat datang bila kita datang kepada Tuhan. Ini sahaja yang dapat saya sampaikan untuk kita semua. Kiranya Tuhan berkati kita semua, kiranya firman ini memberkati kita semua. Mari kita lakukan sesuatu. Jangan tunggu sampai esok, tahun depan, tetapi lakukan sekarang. Sekian perkongsian hari ini. Shalom.